Amin. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah, April. Selamat Paskah, Miss. Oke, kita bersukacita ya hari ini. Kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada saat ini, meskipun secara virtual, tentunya kita akan merayakannya dengan penuh hikmat dan dengan penuh sukacita juga. Nah, sebelum kita lanjut nih, Prel, kita ada banyak kegiatan kan ya hari ini ya? Iya. Nah, selain kita nanti ada kebaktian, kita juga nanti ada perayaan juga kan? Namun sebelum kita masuk dalam kebaktian, kita juga mau menyambut beberapa tamu undangan. Ya, saat ini kami ingin menyambut ada Bapak Pendeta Adi Patria Bara. Selamat datang. Selamat datang untuk Bapak Wali Penghubung, Bapak Yudian Fantoni. Juga perwakilan dari Rumah Sakit Ukrida, ada Dr. Pushen dan Pak Nikolaus Suharjanto. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada perwakilan dari Ignite DKI, ada Karadinal. Kemudian ada juga selamat datang kepada Kepsek atau Kepala Sekolah dari TK Sumarekon Bekasi, ada Ibu Katrina. Kemudian ada Kepala Sekolah dari SD Sumarekon Bekasi, ada Ibu Tabita. Dan juga ada Kepala Sekolah dari SMP Sumarekon Bekasi, yaitu Ibu Titik Rahma Utami. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang boleh meluangkan waktunya untuk ikut bersama dengan kami melangsungkan perayaan Paskah SMAK Penabus Sumarekon Bekasi. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan siapkan hati kita siapkan pikiran kita juga, kita akan masuk kepada saat teduh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kristus telah bangkit. Haleluya, Dia telah bangkit. Ia telah mengalahkan kematian. Ia telah menghapus kegelapan dunia. Ia membebaskan kita dari keraguan dan ketakutan. Ia memulihkan kita dari keputusasaan. Kini angkatlah hati kita kepada Tuhan. Bersyukur dan bersorak menyambut kemenangannya. Teman-teman, Bapak, Ibu Guru, dan saudara-saudara SMAK, penabur Sumarekon Bekasi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan hari ini. Sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kita, mari kita buka ibadah ini dengan mengangkat pujian Kristus bangkit, soraklah. Soraklah, haleluya, bumi sorga bergema, haleluya, berbalas dan bersyukur, haleluya, muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya, dan neraka takutlah, haleluya, Kristus jaya atasnya, haleluya, dan teguh kalah pindas, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya, kita selamat olehnya, haleluya, laut di mana jayamu, haleluya, kubur mana kuasamu, haleluya. Ibadah Paskah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
damai dan sukacita kebangkitan Kristus beserta saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Kebangkitannya memulihkan saya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, serta dunia yang kini masih berjuang melawan pandemi. Kebangkitannya memberikan kita harapan bahwa hari esok masih ada dan hari esok masih berada dalam tangan kuasa Tuhan. Mari lebih dalam kita resapi pengorbanan Tuhan yang adalah sebuah karya yang paling besar yang memberi kita kekuatan dan memberi kita hari-hari penuh harapan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. It has the highest COVID-19 mortality rate in Asia, hovering at around 8 to 9%. Indonesia also has the most number of coronavirus deaths in the region, second only to China. To be honest, the government's early response of their tackling of the COVID-19 pandemic has been substandard from the very beginning. If you recall earlier in the year when China, when South Korea, Singapore, countries around the region started declaring their coronavirus counts, Indonesia was still very much in denial about how many cases they had. They even declared that they didn't have any COVID-19 cases well until early March. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Dengan standar isolasi yang baik. Kita juga memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional. Kita juga memiliki persiapan untuk reagen yang cukup. Kita juga memiliki tim gabungan yang ini juga tidak pernah saya sampaikan, tim gabungan TNI, Polri, dan sipil dalam penanganan ini. Kita juga memiliki SOP yang standarnya sama dengan standar-standar internasional yang ada. Kita juga memiliki anggarannya ada, dan ini juga diprioritaskan untuk menangani ini. Karena kalau kita tidak serius menangani ini, atau dianggap tidak serius, ini sangat berbahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Indonesia has been ramping up its fight against COVID-19. But there's concern that the move may have come too little, too late. President Jokowi has reallocated some $26 billion from the 2020 budget to fund the fight against COVID-19. The government has also recently built a specialist hospital on Galang Island in Riau to treat COVID-19 patients from across the nation. A team of Indonesian engineers are also working around the clock to produce compact ventilators. According to government estimates, some 5.2 million people will lose their jobs, and almost 4 million Indonesians will fall into poverty. Ya, jadi setelah suntikan vaksin yang pertama itu di 13 Januari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya. Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga. Saudara, para guru, dosen, dan tenaga pendidik mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Ratusan guru, dosen, dan tenaga pendidik hari ini dijadwalkan divaksin di SMA 70 Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sudah berlangsung proses vaksinasi khususnya untuk para lansia dari pukul 7:30. Rencananya sebenarnya sampai dengan pukul 3 sore ya jadwal operasionalnya, tapi ini memasuki pukul 11:30. Ternyata kuota vaksin per harinya yang disediakan oleh RSUD Tanah Abang yakni 100, ini sudah full book alias semuanya sudah habis begitu, sehingga memang... Saudara, mutasi
mutasi virus corona varian E484K terdeteksi masuk ke Indonesia pada Februari 2021 lalu di Jakarta. Bagaimana kronologi mutasi? Teman-teman, Bapak, Ibu Guru, dan saudara-saudara sekalian, kondisi dunia ini memang sedang tidak baik-baik saja. Dan kita sadar bahwa kita butuh belas kasihan dari Tuhan untuk mengampuni kita dan mengampuni dunia ini dari dosa-dosa kesalahan kita yang kita perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja. Saya mempersilahkan kita semua untuk boleh mengangkat doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, sungguh dosa pemberontakan kami begitu banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Kami melawan dan kami lari dari jalan-Mu. Kami memilih jalan kami sendiri yang kami anggap paling benar buat kami. Ampunilah kami Tuhan dan kasihanilah kami. Berikanlah kami pertolongan-Mu untuk boleh kembali ke jalan yang Engkau perkenankan. Amin. Ya
Hari ini kita berkumpul merayakan Paskah dengan cara yang sungguh berbeda. Karena perayaan tahun ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya. Kita dibawa pada kebiasaan dan tatanan yang baru. Mulai dari melakukan segala aktivitas dari rumah masing-masing, hingga tanggung jawab untuk menjaga diri dan keselamatan orang lain, dengan mematuhi protokol kesehatan yang diinstruksikan. Tentu kita bergumul dan bertanya, sampai kapan pandemi ini akan terjadi? Syukur kepada Allah, perayaan Paskah tahun ini boleh terjadi bersamaan dengan proses vaksinasi COVID-19. Harapan dan pemulihan itu sudah datang. Inilah berita sukacita bagi kita semua. Ya, Kristus bangkit. Kebangkitannya menjadi momentum agar kita bangkit dari krisis yang terjadi, menata dan membangun kembali kehidupan yang baru. Marilah kita bersyukur merayakan kebangkitan Kristus yang memulihkan. Haleluya, Ia telah bangkit. Kekuatan dan kedamaian kita. Tuhan ku hidup, takutku lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah Tuhanku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, Selamat siang teman-teman sekalian, selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus senantiasa memberikan semangat bagi kita untuk berkarya semakin luar biasa dalam kasih setia Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar, sekalipun perayaan ini dilakukan dari rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menghayati karya
Kristus yang bangkit dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang hadir sebagai manusia dalam kerapuhan seperti kami. Engkau yang bangkit memberikan semangat bagi kami. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan hidup kami. Pula pandemi COVID-19. Hingga kami punya pengharapan bersama dengan Engkau yang bangkit. Mengarungi hari-hari kami dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karya ajaib-Mu terjadi dalam hidup kami. Dan itulah sebabnya kami terus merayakan kisah kasih Tuhan. Pula di siang hari ini, kami mau merayakan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Agar kami disegarkan, diingatkan, dan dibangun. Roh Kudus tolong kami, agar kami mampu mengerti firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini. Di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hadir, yang menang, kami berdoa serta memohon. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18 sesuai dengan tema kita, kebangkitannya memulihkan. Bagian ini akan saya bacakan untuk kita semua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh membuka mata hati dan telinga kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai bagian dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, iman Kristen diawali atau didasarkan pada kisah kebangkitan Yesus. Pertanyaan kaum muda khususnya adalah, benarkah Yesus bangkit? Ada banyak upaya yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Ada banyak bukti yang disodorkan untuk menunjukkan Yesus bangkit.
Tetapi saudara-saudara, pada awal kisah kebangkitan, pertanyaan kita tentang benarkah Yesus bangkit adalah pertanyaan para murid juga. Keraguan kita adalah juga keraguan para murid Yesus. Dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Para murid punya pemahaman yang sama dengan banyak orang bahwa Yesus diragukan kebangkitannya. Pada awalnya juga mereka meragukan kebangkitan Yesus. Dan muncullah kisah-kisah hoax, mayat Yesus dicuri, dan lain sebagainya. Mudahkah bagi para murid percaya bahwa Yesus bangkit? Tidak, saudara-saudara. Dalam kisah kebangkitan Yesus menurut Injil Yohanes, kita bisa menemukan setidaknya ada 4 proses percaya. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-8, proses percaya itu terjadi dari seorang murid yang dikasihi Yesus setelah dia melihat tanda kebangkitan. Tanda kebangkitan berupa kain. Jadi orang percaya dengan tanda kebangkitan. Ada sesuatu yang menunjuk pada kebangkitan yang ditandakan oleh sebuah benda. Lalu juga kita bisa melihat proses yang kedua, misalnya Yohanes 20 ayat yang ke-20, percaya setelah melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Jadi ada sesuatu yang bisa dibuktikan dengan panca indera. Lalu yang ketiga, ini Thomas, dia mengatakan bahwa dia akan percaya setelah menyentuh luka-luka Yesus. Jadi ada 3 proses percaya dari para murid dan 1 proses percaya yang ditambahkan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Nah, saudara-saudara, kita berada pada posisi yang keempat. Kita tidak melihat dan mungkin tidak ada bukti yang menguatkan kita dan meyakinkan kita bahwa Yesus bangkit. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah kita yang percaya tanpa melihat. Nah, saudara-saudara, mari coba kita bayangkan. Apakah sesuatu itu harus ada bukti yang nyata supaya kita percaya? Rasanya tidak, saudara-saudara, karena dalam hidup ini ternyata bukan realitas Yesus yang bangkit yang bisa kita temukan yang membuat kita percaya, tetapi realitas kehidupan orang-orang yang percaya pada Yesus yang bangkit itulah yang membuat kita bertanya-tanya mengapa mereka punya kehidupan yang luar biasa. Apakah semangat hidup mereka menandakan bahwa mereka percaya pada Yesus yang bangkit? Nah, kita bisa melihat bukti-bukti hidup pada orang-orang yang percaya pada Yesus yang bangkit itu. Sebagai contoh, di awal gereja, di gereja perdana, saudara-saudara, kita menemukan kisah-kisah para martir. Orang-orang yang mau mati demi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Salah satu contoh, seorang bapak gereja yang namanya Polikarpus, yang sangat terkenal, uskup dari Smyrna. Dia pernah ditangkap oleh penguasa militer pada waktu itu, lalu diminta untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan. Mereka mengatakan begini kepada Polikarpus, Polikarpus, ingatlah umurmu, bersumpahlah demi kaisar yang ilahi itu, jadilah bijaksana dan kembalilah untuk bertobat, katanya begitu. Tetapi yang menarik, teman-teman sekalian, Polikarpus menjawab begini, 86 tahun aku mengabdi kepadanya dan dalam sesuatu apapun ia tidak berbuat salah padaku. Bagaimana mungkin aku mengumpat rajaku yang menyelamatkan aku? Bayangkan keberanian Polikarpus. Mengapa dia berani? Karena dia beriman pada Yesus yang bangkit. Begitu pula kekristenan sampai di negeri ini dan kita terimbas di dalamnya dilakukan oleh para misionaris. Teman-teman bisa bayangkan di masa lalu misionaris datang ke Indonesia, ke pulau-pulau di Indonesia, itu di tengah situasi yang sangat sulit. Dengan kapal terbatas, di tengah lautan lepas, luar biasa keberanian mereka. Saya menyebut salah satunya adalah No Manson. Dia berkarya di tahun 1900-an, 1800 sekian, di daerah Sumatera Utara. Bagi teman-teman yang pernah
pergi ke Sumatera Utara atau dari Sumatera Utara dan jalan darat di sana itu hutannya masih lebat ya. Orang zaman 10 tahun yang lalu takut kalau melewati malam menembusi hutan-hutan di Sumatera Utara. Teman-teman bisa bayangkan no mention di tahun 1800-an menjelang tahun 1900 menembus Sumatera Utara. Dan konon katanya pada waktu itu masih ada orang-orang primitif yang kanibal. Mengerikan sekali, tetapi mengapa ia begitu luar biasa semangatnya? Karena dia mengimani Yesus yang bangkit. Ada kisah yang menarik di tengah-tengah pandemi ini tentang seorang dokter ateis di Italia. Diceritakan teman-teman sekalian, dokter itu sangat mengagumi seorang pastor yang berusia 75 tahun yang punya persoalan pada pernapasan, tetapi tetap datang untuk memberikan semangat, membacakan kitab suci pada pasien-pasien yang sakit. Dan dokter ateis ini mengatakan 2 minggu yang lalu kami tergolong kelompok ateis. Tetapi setelah melihat pastor 75 tahun itu, kami menyadari bahwa inilah batas kemanusiaan, batas ilmu pengetahuan kami, dan kami perlu Tuhan. Lalu mereka mengatakan, sampai napas akhir, sampai napas terakhir, kami akan melakukan tindakan-tindakan kasih, belajar dari pastor tua itu. Nah, teman-teman sekalian, apa bukti Yesus bangkit? Buktinya adalah kehidupan orang-orang yang percaya pada Yesus yang bangkit. Kehidupan semacam apa? Kehidupan yang dikuasai oleh pengharapan. Teman-teman nggak perlu bukti seorang trauma, bukan? Teman-teman bisa lihat keadaannya saat ini, dia traumatik tanpa melihat bukti sesuatu yang real mengapa dia trauma. Tetapi dari keadaan sekarang teman-teman bisa mengatakan, oh dia trauma. Teman-teman yang sedang jatuh cinta, orang nggak perlu bukti siapa yang teman-teman jatuhi cintanya begitu ya. Tetapi teman-teman bisa melihat bukti dia jatuh cinta lewat apa. Tiba-tiba suka pakai lipstik, pakai parfum, sisiran berkali-kali dan lain sebagainya, kecuali saya yang tidak bisa sisiran lagi. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa bukti Yesus yang bangkit itu bukan kita lihat dengan mata, kita sentuh dengan tangan seperti para murid, tetapi dari kehidupan orang-orang yang percaya, yang menaruh pengharapan di dalam Dia. Dan kisah Yesus adalah kisah yang luar biasa. Kisah kemenangan yang dahsyat. Ada 2 hal, teman-teman, yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Yang pertama, kelahiran. Teman-teman nggak bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya lahir sebagai orang Indonesia yang berhidung pesek, berkulit gelap, lalu teman-teman mandi di larutan pemutih itu ya, lalu ambil tang cabut hidung gitu ya, supaya mancung. Nggak bisa, teman-teman nggak bisa protes. Teman-teman lahir di mana? Dan teman-teman juga tidak bisa mengalahkan apa yang mengerikan di mata kita, yaitu kematian. Kita semua tidak tahu kapan maut merenggut kita. Ketika teman-teman saya banyak berguguran karena COVID, kita semua terkejut. Saya terkejut, saya menangis. Inilah hal-hal yang tidak dapat dikalahkan manusia, tapi perhatikan Yesus. Ia tahu kapan ia harus dilahirkan. Ia datang. Malaikat Tuhan datang kepada Maria dan mengatakan kepada Maria, Mar, yaitu kalau bahasa Betawinya ya, izinkan kami memakai kandunganmu, dan lahirlah Yesus Kristus. Dan ia tahu kapan akan pergi meninggalkan dunia ini sebagai manusia. Di atas kayu salib ia mengatakan, sudah selesai. Yesus dapat mengalahkan apa yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Mungkin saat ini kita mengatakan, kita tidak kuat lagi. Kita tidak tahu lagi bagaimana cara mengalahkan pandemi ini, virus ini. Jawabnya satu. Kita memang terbatas, tetapi Tuhan kita di dalam Yesus Kristus tidak terbatas. Itulah sumber pengharapan kita, teman-teman sekalian. Dan kebangkitan Yesus yang mengalahkan segala-galanya itu, yang mengalahkan apa yang tidak dapat kita kalahkan sebagai manusia, mengubah kehidupan para murid. Dalam Alkitab dikatakan di bagian selanjutnya mereka mengunci diri dalam rumah. Mengapa mereka mengunci diri? Karena mereka takut.
Tetapi yang menarik teman-teman sekalian, Yesus mengubah mereka dengan cara apa? Memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu menguasai hati mereka. Mungkin gambarannya buat teman-teman muda sekarang, damai sejahtera itu seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kalau orang sedang jatuh cinta, teman-teman, wah itu kan semangatnya membara. Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, gitu ya ceritanya begitu. Wah itu luar biasa. Kenapa? Cinta itu masuk ke dalam hati tetapi tampak dalam kehidupan. Ada kisah tentang seekor tikus kecil yang takut sekali dengan kucing. Dia berdoa pada dewa binatang, ya dewa ubah saya menjadi kucing, dan dewa mengabulkan, cering jadi dia seekor kucing yang gagah perkasa. Tapi begitu jadi kucing, dia menjadi kurus kering karena takut dengan anjing. Hampir mati kucing itu, lalu dia berdoa lagi pada dewa binatang, ya dewa ubah saya menjadi seekor anjing. Dan diubahlah dia menjadi seekor anjing. Anjing yang gagah perkasa, tetapi begitu jadi anjing dia paling takut dengan manusia. Ya. Khususnya yang punya marga itu kayak Tampu Bolon, gitu ya, dan lain sebagainya, bisa disaksang saya katanya begitu. Lalu jadilah dia seekor anjing yang kurus kering, lalu dewa mengubah dia lagi menjadi seekor tikus sambil mengatakan, percuma aku mengubah engkau seperti apapun kalau hatimu adalah hati seekor tikus. Yang Tuhan ubah adalah hati. Hati seperti apa? Hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya damai sejahtera? Pemberian Allah yang menguasai hati kita. Dan ketika damai sejahtera itu menguasai hati para murid, kita lihat perubahan hidupnya. Mereka keluar dari rasa takut. Teman-teman, rasa takut itu kan nggak kelihatan, tetapi ya saya tidak tahu berapa banyak teman-teman yang kalau malam begitu tidur mulai gelisah. Kegelapan membuat kita takut. Pada waktu kecil dulu di kampung halaman saya, di kampung saya waktu kecil, kalau ada acara pernikahan, sunatan, itu selalu diputar film layar tancap namanya. Dan yang biasanya diputar itu film horor. Ya. Kami anak-anak kecil berangkat dengan penuh sukacita, pulang lari ketakutan. Kenapa? Bukan ada setan, tetapi bayangan terhadap setan itu yang membuat kita takut. Dan itulah yang terjadi pada para murid. Mereka dikuasai oleh bayangan, ketakutan, penderitaan Yesus, dan mereka hidup dalam ketakutan. Tetapi kisah kebangkitan memulihkan para murid keluar dari rasa takutnya. Mereka membuka pintu mengabarkan kasih Kristus. Apakah ada ancaman? Ada. Apakah ada hukuman mati? Ada. Petrus sang pengkhianat itu konon katanya mati dengan cara disalibkan dan terbalik. Tetapi ia tidak takut lagi sebagaimana yang diceritakan dalam kitab suci ketika ia ditanya, engkau muridnya? 3 kali ia mengatakan, tidak, aku tidak mengenalnya. Para murid keluar dari rasa takut. Teman-teman sekalian, kita mungkin takut dengan masa depan kita. Kita takut dengan usaha kita, dengan usaha orang tua kita. Aduh, nanti bagaimana ke depan? Pandemi ini merusak kita betul seperti yang digambarkan video itu. Ada banyak orang jatuh miskin. Tetapi jangan pernah lupa kita punya Kristus yang menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan pernah takut. Berjalanlah terus, lanjutkan hidup kita, mungkin tanpa orang yang kita kasihi, mungkin kita masih berderai air mata, tetapi kita tidak boleh takut, karena Kristus menyertai kita. Mereka dipulihkan, keluar dari rasa takut. Lalu yang kedua, mereka kemudian menjadi satu persekutuan yang menerima satu dengan yang lain. Teman-teman tahu, pada masa itu perempuan tidak dipercaya. Perempuan adalah makhluk kelas 2 di dunia patriarkat yang tidak boleh bersaksi di pengadilan agama Yahudi khususnya. Tetapi kalau kita membaca Injil tadi, siapa saksi kebangkitan Yesus? Perempuan. Perempuan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Perempuan diterima Allah sebagai ciptaan yang luar biasa. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang ibunya, inilah ibumu. Para murid dipulihkan hingga mereka menjadi satu persekutuan yang menerima satu dengan yang lain. Bayangkan teman-teman, Petrus pengkhianat.
Dia pernah menyangkal Yesus. Tetapi kalau kita membaca Injil dengan baik, siapa pemimpin setelah Yesus yang mengetuai persekutuan para murid? Petrus. Petrus pengkhianat diterima dan dijadikan pemimpin para murid. Kenapa? Karena mereka dipulihkan. Mereka menerima satu dengan yang lain. Hati mereka yang dipenuhi dengan damai sejahtera itu membuat mereka dapat menerima keberadaan orang lain. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang sudah menikah gitu ya, pasti tahu dong bahwa pasangan hidup Bapak Ibu guru punya kelemahan. Pasti ya. Saya yakin Bapak Ibu guru pernah berantem ya sama pasangan hidupnya ya. Pasti ya. Saya bersyukur sih 22 atau 23 tahun menikah gitu, dan sampai hari ini saya tidak pernah berantem dengan istri saya di depan jemaat. Artinya saya mau mengatakan bahwa kita ini berbeda dan konflik itu biasa terjadi. Tetapi mengapa kita saling menerima? Karena hati kita dikuasai oleh cinta. Mengapa kita saling menerima? Karena hati kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Oh ya dia begini, oh ya dia begitu, oh ya dari suku ini, oh ya. Di dalam Kristus tidak ada diskriminasi. Kenapa? Karena persekutuan di dalam Kristus memulihkan. Kita menghidupi semangat menerima satu dengan yang lain. Dan semangat itulah yang mesti hidup di tengah-tengah persekutuan kita. Di tengah sekolah kita. Yang bodoh, yang jelek kayak saya ini harus diterima. Dan menjadi sahabat bagi semua. Dan itu tanda persekutuan orang-orang yang berpengharapan. Tidak ada orang yang buruk di mata Allah. Mungkin teman-teman tahu ada seorang pianis yang namanya Hi Ahli. Ia punya disabilitas, baik kemampuan kognitifnya maupun jarinya yang hanya 4. Tetapi dia bisa memainkan musik-musik klasik dengan luar biasa. Tidak ada orang yang begitu buruk di mata Allah. Itu sebabnya marilah kita menerima satu dengan yang lain sebagai tanda persekutuan kita adalah persekutuan yang dipulihkan oleh Allah. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, persekutuan itu adalah persekutuan yang diutus oleh Allah dalam semangat pengampunan. Kalau kita membaca Alkitab kita lebih lanjut, Yesus mengatakan bahwa pentingnya pengampunan. Jika kamu mengampuni dosa-dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat 23 yang tidak kita baca. Apa artinya teman-teman sekalian? Artinya adalah persekutuan yang dipulihkan adalah persekutuan yang hidup dalam semangat pengampunan. Teman-teman, siapa di sini yang tidak pernah terluka oleh perkataan atau sikap ayah atau ibunya? Siapa di sini yang tidak pernah menangis oleh karena mungkin kata-kata atau tindakan mama atau papanya? Siapa di sini yang tidak pernah sakit hati dengan guru sepanjang sejarah ia bersekolah? Siapa di sini yang tidak pernah dilukai oleh orang-orang di sekitarnya? Kita semua adalah orang-orang yang terluka. Bayangkan teman-teman, mereka yang mengalami dampak pengeboman gereja yang harus dirawat di rumah sakit. Siapa yang tidak traumatik? Siapa yang hidupnya tidak pernah mengalami atau merasakan amarah dalam hatinya? Semua pernah. Yesus juga pernah marah. Kita semua adalah orang-orang yang terluka. Kita mengalami luka batin dalam hati kita. Tetapi ingat baik, persekutuan yang telah mengalami pemulihan dari Tuhan adalah persekutuan yang hidup dalam pengampunan. Pengampunan, tulis seorang jurnalis, memang tidak mengubah masa lalu. Tetapi dia melapangkan jalan ke depan. Saudara-saudara, peristiwa yang terjadi di belakang kita yang melukai kita memang tidak bisa diubah. Tetapi ketika kita mengampuni, ketika kita hidup dalam pengampunan, lapanglah jalan ke depan karena Sang Damai Sejahtera menerima kita dengan penuh cinta kasih. Inilah semangat Paskah yang memulihkan kita. Dan saya rindu kita semua berpulih, membangun kehidupan dalam pengharapan karena Ia tidak pernah
meninggalkan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, Yesus telah bangkit. Mari bersama-sama kita menghayati kemenangan Tuhan Allah kita. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangannya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu guru dan karyawan serta para undangan dan juga anak sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau boleh menyertai kami, karena Engkau boleh memberikan kami sukacita dalam perayaan Paskah hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini juga Tuhan boleh menyapa kami dengan sapaan yang lembut melalui firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali tentang makna dari kebangkitan-Mu. Engkau boleh memulihkan relasi kami dengan Tuhan Allah kami, dan kami juga boleh menjadi agen-agen pemulihan dalam relasi dengan sesama kami. Bapak kiranya boleh memberkati setiap kami. Bapak kiranya boleh memberikan kami kemampuan untuk bisa mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan pada siang hari ini. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati pendeta kami yang telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah pendeta kami bisa tetap sehat, kuat, dan bisa menjadi berkat dimanapun ia berada. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan itu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Berikanlah juga kekuatan dan kedamaian dalam keluarganya. Tuhan yang baik, dalam kesempatan kali ini juga kami ingin bersatu hati menyerahkan kehidupan setiap guru, karyawan, setiap anak-anak, orang tua yang bersama-sama, yang bersinergi, bekerja sama, melangsungkan proses belajar mengajar. Kiranya setiap kali Tuhan yang terlibat maupun orang tua yang juga mendukung proses belajar mengajar, selalu Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Tuhan berikan kami kesehatan, kemampuan untuk menjalani tugas tanggung jawab kami dengan baik, sehingga proses belajar mengajar yang saat ini sedang dilakukan dalam bentuk online Tuhan tetap berlangsung dengan baik, dan setiap anak-anak yang mengikutinya bisa terus-menerus mengupgrade dirinya, terus-menerus menjadi anak-anak yang memahami pembelajaran dan bisa mengaplikasikan pembelajaran dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Bapak boleh berkenan mendengarkannya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersatu hati, kami ingin berdoa untuk di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang selalu pimpin atas
semua upaya penanganan COVID-19 terhadap seluruh rakyat di Indonesia, di seluruh dunia. Kiranya Tuhan yang memberkati pemerintah, tim medis, petugas keamanan yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini agar semakin hari berangsur-angsur semakin membaik. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau lemah tubuh dan terkena dampak dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka satu persatu, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang menyentuh mereka, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan agar semuanya dapat berjalan kembali dengan semestinya sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan talenta dari salah satu teman kami yang berupa puisi. Menuju Golgota langkahnya tertatih. Lihat, salib itu dipikulnya sendiri. Dengan langkah diiring caci maki dan tiada yang peduli. Ketika peluh berubah menjadi darah, mahkota duri, cacian, makian, sertaan, menguap luka demi keselamatan manusia, dan harus mati di salib yang hina ini. Seharusnya kita sudah mati. Dosa kita tidak terampuni. Tapi karena kasih-Nya, Dia rela mati. Karena hanya kasih-Nya yang mampu menyentuh hati menjadi lembut, yang mampu membuat gunung pun ikut tunduk. Dan hanya kasih-Nya yang mampu membawa pengharapan. Bahkan kubur pun tak sanggup lagi menahan. Dia bangkit dari kerudung kematian dan maut pun ditaklukkan. Dalam Yohanes 11, Ia telah berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ya, Dialah Tuhan. Dialah Raja, dan Dialah kasih. Tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini,
secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga, karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis, tentunya sangat mendukung bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan dan salam. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar 14.725.000.000 rupiah. Mari, dengan penuh sukacita, kita mendukung program Satu Dalam Kasih. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau bagikan juga, agar banyak jiwa-jiwa yang bisa menerima kabar baik, mendapatkan Alkitab melalui program Satu Dalam Kasih. Selamat datang di Rumah Sakit Ukrida, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Dalam melayani, kami berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, A-star value, responsif, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, sebagai institusi
kontribusi pelayanan kesehatan, tentunya kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Mendukung kerjasama antara holding Rumah Sakit BUMN, Pertamedika IHC, dan Rumah Sakit Ukrida yang dapat memberikan kontribusi pelayanan COVID-19 di DKI Jakarta. Rumah Sakit Ukrida, saya menyampaikan selamat bertugas. Ada tugas besar di pundak Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada RS Ukrida, dan insya Allah kerja sama kita ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Rumah Sakit Ukrida ini agar segera cepat bisa beroperasi, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kita, khususnya yang ada di DKI Jakarta atau di Jakarta Barat. Mimpi 1967 itu pun telah terwujud. Kini kami hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan terbaik. Selamat siang, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman BPK Penabur Sumarekon Bekasi, untuk orang tua murid, juga Bapak Ibu guru, serta pimpinan di Penabur. Kalau tadi kita bicara mengenai pemulihan, maka bisa saya sampaikan sampai saat ini Rumah Sakit Ukrida sudah memberikan pelayanan dan memberikan pemulihan fisik pada sekitar 500 pasien COVID-19. Dan sejak bulan Maret, kami juga sudah melakukan sekitar 2.500 vaksin untuk lansia, rohaniawan, guru-guru, juga para dosen. Dan kami berharap layanan tersebut bukan hanya memberikan pemulihan secara fisik, tapi juga setiap orang yang terlibat boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus, atau setidaknya merasakan kasih Kristus yang dilakukan atau dikerjakan melalui Rumah Sakit Ukrida. Saya pribadi sebagai anggota Jemaat GKI dan juga alumni Penabur, merasakan begitu besar, begitu ajaib karya Tuhan bekerja, bagaimana Ukrida, Penabur, maupun GKI bisa berkolaborasi dalam penanganan COVID-19 ini. Banyak langkah iman yang kita jalani bersama, mulai dari peningkatan kapasitas yang begitu besar, kemudian pelaksanaan vaksinasi, semuanya dengan biaya yang kita keluarkan sendiri, dan untuk mendukung pemerintah. Tentunya kami sangat bangga, sangat berterima kasih dengan berbagai kolaborasi. Tentunya untuk kedepannya juga kami sangat terbuka untuk boleh berkolaborasi dengan teman-teman Penabur, termasuk dengan para siswa. Banyak hal yang bisa kita kerjakan walaupun di era pandemi. Kita bisa share media sosial, kita bisa membuat webinar, kita bisa buat zoominar, banyak hal yang bisa kita kerjakan, dan saya dari Ukrida sangat terbuka untuk berbagai masukan dan kolaborasi bersama dengan teman-teman sekalian. Sebagai informasi juga, staf di Rumah Sakit Ukrida sebagian besar millennials, dan kami sangat berharap teman-teman bisa ikut terlibat juga. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi keluarga besar Penabur Sumarekon Bekasi atas kontribusi dan kolaborasi yang bisa kita lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Dr. Hussein dari Ukrida yang telah memberikan penjelasan atas pembicaraan. Selanjutnya kita akan melihat video kata sambutan dari pengurus yayasan kita. Dipersilakan. Selamat Paskah untuk kita semua, baik Ibu Bapak pengurus maupun Ibu Bapak jenjang SMA, operasional dan struktural BPK Penabur Jakarta.
dan juga kepada orang tua yang mungkin ada yang menyaksikan acara ini, dan tentunya untuk kalian semua adik-adik peserta didik jenjang SMA BPK Penabur Jakarta. Selamat Paskah, dan sama seperti arti Paskah sendiri, yaitu bahwa Kristus sudah menebus dosa kita sehingga kita layak hidup baru dalam Kristus. Saya akan memberikan sedikit pesan untuk kamu-kamu, apa yang kira-kira perlu dilakukan sehingga bisa kita mengisi waktu, mengisi kehidupan kita sesuai dengan kehendak Kristus. Saya akan bercerita dahulu tentang seorang budak ya, di zaman perbudakan yang dibeli oleh seorang tuan, tetapi waktu budak itu mencaci maki, memarahi, dan berusaha kabur dan sebagainya, tuan itu tidak mengambil pusing ya, malahan begitu sampai di rumahnya, tuan itu memberikan surat kepada budak itu yang isinya adalah membebaskan budak itu dari perbudakan. Nah, tentunya budak itu begitu kaget, dia mengharapkan bakal disuruh kerja paksa, kerja keras tanpa bayaran dan sebagainya, tapi malahan diberikan kebebasan. Nah, dia menari-nari dan dia pergi jalan-jalan kemana-mana, sampai waktu dia sore, dia mulai bingung ya, karena kalau dia masih berkeliaran di jalan sampai malam, bisa-bisa ditangkap dan dijadiin budak lagi ya, oleh pemerintah waktu itu yang pro perbudakan. Akhirnya dia pulang ke rumah tuannya dan berkata kepada tuannya, terima kasih sudah memberikan kebebasan, tapi izinkan saya bekerja pada tuan saja, karena saya juga perlu mencari nafkah, saya perlu makan, saya perlu tempat tidur, dan saya percayakan hidup saya pada tuan. Ya. Sama seperti kita yang sudah ditebus dosanya oleh Kristus dan hidup baru dalam Kristus, kita umat manusia punya kewajiban apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan yang sudah menebus dosa kita, yang sudah memberikan kita kebebasan, memberikan kita hidup yang baru. Ya, yang pertama, yang paling utama, tentunya kita percaya dan sayang kepada Tuhan kita. Kita berdoa dan kita rutin berkomunikasi dengan Tuhan kita. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, sama seperti ajaran Kristus, adalah kita harus sayang juga kepada sesama ya. Dalam arti tentunya kita sayang kepada orang tua kita, menurut kepada orang tua, ya. Kemudian juga kita berkomunikasi dengan baik ya. Untuk kamu-kamu yang mungkin punya hambatan komunikasi dengan orang tua, saat ini saat yang tepat untuk kamu kembali mencari cara supaya bisa berkomunikasi dengan baik ya. Nah, yang kemudian mungkin dalam konteks kehidupan sekarang yang penting juga adalah kita sayang kepada bumi ya. Kita sudah terlalu banyak mengambil sumber daya dari bumi ya, dalam rupa bahan bakar ya, bensin, batu bara, itu semua ngambil dari bumi dan kita pakai, sisanya malahan jadi karbon dioksida yang membuat efek rumah kaca ya. Itu kita perlu belajar untuk bagaimana menghemat air ya, air misalnya. Kamu kalau nyuci mobil, airnya sedikit aja, jangan buang-buang air ya. Banyak orang perlu air ya. Nah, yang terakhir saya mau ceritakan pada kamu, apa yang kamu perlu lakukan adalah belajar dengan baik ya, dan mengisi kehidupan kamu menjadi berguna untuk orang lain. Bagaimana caranya? Kamu cari sebisa mungkin apa kepandaian talenta kamu ya. Talenta kamu mungkin bukan cuma satu, bisa ada beberapa. Kamu cari dan kamu pelajari dan kamu pikirkan apa yang kamu bisa lakukan untuk sesama dengan talenta kamu ya. Makanya sekarang BPK Penabur Jakarta mengajarkan putra-putri peserta didiknya untuk pintar tidak hanya secara akademis ya. Tentunya pertama adalah karakter yang kuat, karakter Kristen yang kuat. Kemudian akademiknya pintar, dan kemudian juga mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama teman sehingga bisa bekerja sama dalam tim ya. Selain itu harus juga kreatif ya, punya pikiran yang kreatif dan juga kritis ya, jangan cuma nurut aja tapi bisa berpikir apa yang terbaik bisa dilakukan. Oke, itu semua yang saya ingin berpesan untuk kalian. Mudah-mudahan bisa kalian resapi dan laksanakan. Dan kita semua berdoa agar kamu semua menjadi generasi penerus
Marilah kita lanjutkan perayaan Paskah ini dalam hidup kita, berjalan dalam damai sejahtera Kristus, dalam keyakinan bahwa kebangkitannya memberikan hari esok yang penuh dengan harapan, karena Dia sudah memulihkan kita. Kini sahabat-sahabat Kristus, sambutlah berkat dari Tuhan bagi kita semua. Kiranya sukacita kebangkitan Kristus menggembirakan hatimu. Kiranya pemulihan Kristus melalui peristiwa kebangkitannya menguatkanmu untuk menjadi pribadi yang memulihkan sesama dan dunia di sekitarmu. Dan kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dalam melanjutkan hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin.
Shalom. Ya, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah kita hari ini. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi penguat buat kita yang telah mendengarkan firman-Nya untuk bisa menjalani realitas kehidupan kita yang tentunya ada problem, tapi sebagai agen-agen pemulihan kita mau memulihkan relasi kita dengan sesama kita dan orang-orang yang menyakiti. Oke. Kita bakal ngapain nih, Miss? Iya, mau ngapain kira-kira? Ibadahnya udah selesai, tapi sebelum kita kembali ke aktivitas kita mau ada perayaan nih. Ngapain sih, Miss? Nah, perayaannya pokoknya menarik deh. Ada games kan, ada informasi pemenang games yang kemarin udah ngikutin games, harap-harap cemas siapa pemenangnya yang akan dapatkan hadiah menarik tentunya. Tapi sebelum kita masuk dalam games-games itu juga kita akan mendengarkan video vokal grup, ada video vokal solo juga. Tapi sebelum masuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu juga, kita mau mendengarkan kata sambutan. Ya, oke. Untuk Ibu Rugun kami persilahkan. Terima kasih Bu Aurora dan April untuk kesempatan yang diberikan. Semoga suara saya sudah terdengar dengan baik. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pendeta Adipatria Bara dari LPP Sinode GKI Yogyakarta ya Pak. Saya baru tahu dari Bu Jekti. Apakah benar Ibu di rumah baru tampu bolon Pak? Benar. Benar. Salam Pak untuk Ibu. Kami sama-sama Pak, saudara dalam semarga. Saya baru tampu bolon, perkenalkan Pak. Ya, kemudian yang saya hormati juga Bapak Yudian Fantowi. Mudah-mudahan masih ada ya Pak. Pengurus Wali Penghubung Semak Penabur Sumarekon Bekasi. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya dan perhatiannya selalu buat kami. Kemudian juga Bapak Ibu perwakilan orang tua, siswa, undangan kami yang mungkin hadir di sini dan juga mungkin bersama anak-anak di rumah ya. Menikmati perayaan Paskah, ibadah Paskah kita pada hari ini. Dan juga kepada Dr. Fusen ya. Dr. Fusen mudah-mudahan masih ada. Kepala Rumah Sakit Ukrida ternyata ya Pak, saya baru tahu tadi dari ada Pak Yudian ya, saya baru tahu Pak. Terima kasih Bapak sudah mau datang berkunjung ke rumah kami di ibadah Paskah ini sebagai perwakilan dari Rumah Sakit Ukrida, di mana kegiatan Paskah ini para siswa turut berbakti melalui aksi sosial GKI Sinode Wilayah Jawa Barat untuk Rumah Sakit Ukrida. Begitu ya Pak ya. Nah, seperti pesan dari Pak dokter tadi katanya semoga ke depan kita bisa berkolaborasi. Terima kasih Pak untuk kesediaannya. Ini akan menjadi ingatan kami, janji Bapak ya. Dengan senang hati. Ya. Juga kepada Bapak Radinal dan tim dari Ignite GKI yang turut mengambil bagian di dalam acara hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Juga kepada Kepala Sekolah TK SD SMP Penabur Sumarekon Bekasi ya Pak, yang turut berdoa dan mendukung sehingga acara ini berjalan dengan baik. Nah tentunya para panitia, nah ini nih ujung tombaknya nih, para panitia, baik para guru karyawan di bawah koordinasi Pak Rey ya, terima kasih Pak Rey dan juga tim, maupun siswa, ada PIC-nya juga, Tiar Kasih ya, terima kasih Tiar untuk pelayanannya dan tim siswa panitia. Untuk para penata layan ibadah Paskah saat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih Tuhan memberkati pelayanan kalian semuanya. Kemudian Bapak Ibu guru karyawan Sumarekon Bekasi yang terus turut mendukung dan mendoakan mulai dari proses sampai saat ini kita bisa menikmati dan mempersembahkan ibadah ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk doa kita semuanya.
Nah, yang kami kasihi dan banggakan tentunya terutama adalah siswa-siswi kami SMAK Penabur Sumarekon Bekasi. Terima kasih anak-anak sudah ada bersama-sama kita di ibadah ini. Salam sejahtera dan selamat Paskah buat kita semuanya. Kita tahu tema Paskah kita tahun ini adalah kebangkitannya memulihkan. Nah, saat ini selalu menjadi ingatan ya bagi kita semua. Wabah pandemi sedang terjadi. Di negara yang kita cintai ini terjadi bencana. Terakhir pada 4 April 2021 ada bencana alam, banjir bandang dan angin kencang yang melanda wilayah NTT. Seperti itu. Bahkan dalam kehidupan kita tidak luput dari bencana, mungkin tidak sebesar itu. Masing-masing kita memiliki pergumulan sendiri-sendiri yang kadang-kadang mungkin kita anggap sebagai bencana. Para siswa dan kita kadang merasa ada kekhawatiran, ada ketidakpastian. Bisa saja itu terjadi. Tetapi ingatlah, Paskah memberikan pengharapan di tengah-tengah berbagai ketidakpastian dan kekhawatiran. Paskah senantiasa menghadirkan suasana dan semangat sukacita bagi seluruh umat yang telah ditebus oleh kuasa kebangkitannya. Dan saya yakin nih anak-anak semuanya terutama kita sudah memiliki perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan kita yakin akan hal ini. Tadi lagu tadi mengatakan, karena dia hidupku tak gentar. Saya yakin kita tidak akan pernah gentar. Karena hari esok kita ada di tangan Tuhan. Itu lagu yang kita imani. Menjadi doa kita juga sambil bernyanyi tentunya kan. Tadi kata Pak Pendeta Adi, itu saya kutip sedikit Pak, mohon izin. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya kasih dan damai sejahtera? Dari Kristus Tuhan kita. Tadi Tuhan Yesus Kristus sudah hadir di dalam diri kita. Kita sudah memiliki perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kami SMAK Penabur Sumarekon Bekasi, mari mulai dari diri kita memiliki kasih dan damai sejahtera Allah. Kita bisa nyatakan melalui sikap tindak kita. Mulai dari mana? Dari keluarga. Nah, sekarang coba lihat. Di sekitar kalian ada siapa? Ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak. Mulai dari apa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berkorban. Pengorbanan apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ayo anak-anak. Kalau kalian saat ini sedang gondok sama mama atau papa atau adik atau saudara yang lain, katakan. Mari kita saling memaafkan. Aku memaafkan mama, papa, atau siapapun yang menyakiti hati kita. Ayo, satu kalimat ini kita katakan anak-anak yang terkasih, saya memaafkan dan sebut namanya. Saya yakin kalimat yang kalian nyatakan ini akan kalian wujudkan dengan saling memperhatikan dan saling menolong. Kemudian satu hal lagi, puji Tuhan dalam kondisi seperti ini pun para siswa sekalian masih turut berbagi loh. Ya, melalui LAI tadi masih turut berbagi kasih dan aksi sosial juga ke GKI Sinode Wilayah Jawa Barat untuk Rumah Sakit Ukrida. Kedua hal ini masih bisa kita lakukan. Walaupun tidak seberapa ya, tetapi kiranya Tuhan memberkati persembahan aksi sosial Paskah ini. Ya. Buat para siswa yang saya kasihi dan banggakan, sampaikan salam Paskah buat mama dan papa di rumah dengan kasih dan damai yang dari Kristus yang ada di dalam diri kalian semuanya. Akhir kata, selamat Paskah buat kita semuanya. Biarlah kita menjadi bagian dari kasih-Nya yang memulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Aurora dan April, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Rugun atas kata sambutannya. Sekarang kami akan mendengarkan kata sambutan dari
Bapak Yudian Fantoni selaku Wali Penghubung. Pak Yudian, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus, dan kepada yang terhormat Pak Pendeta Arbi dan juga kepada Dr. Kusen yang telah hadir di sini, serta tentunya para guru karyawan serta adik-adik sekalian yang meluangkan waktu kita bisa bersama-sama merayakan Paskah di SMA Sumarekon Bekasi, SMA penabur kita di Sumarekon Bekasi. Senang sekali saya bisa ada di sini bersama-sama dengan kalian semua, dan temanya tadi sudah disampaikan sebagai kebangkitannya yang memulihkan. Kiranya kita juga diberikan satu penghayatan bagaimana memulihkan di dalam lingkungan keluarga dan juga lingkungan di sekitar kita, dan juga harapannya adalah di SMAK Penabur Sumarekon Bekasi ini kita tetap semangat ya adik-adik, kita tetap belajar dengan semangat, dan harapannya kita juga terus mendoakan kalaupun nanti ada rencana bagaimana terjadinya hybrid learning di dalam sekolah kita ke depan, kita doakan supaya semua persiapannya juga bisa berjalan dengan baik, dan itu semua adalah seturut dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekali lagi, mewakili daripada pengurus PPK Penabur Jakarta, kami mengucapkan selamat Paskah, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yudian atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan video vokal solo dari Grace Bu.
Wah, keren banget kan penampilannya, Bral. Ada dari Grace, ada dari BASD. Keren-keren banget. Boleh dong teman-teman dikasih reaction-nya nih. Iya, ini yang dari Zoom kelas masing-masing bisa juga bikin reaction-nya ya. Keren banget, keren banget. Nah, sekarang gak kalah keren nih, Bral. Kita mau dengerin pengumuman pemenang games. Gamesnya ngapain sih, Miss, kemarin emangnya? Udah dikasih tahu dari kayak seminggu atau 2 minggu lalu deh, saya ingat aku. Iya, udah lama banget. Miss juga lihat-lihat di grup, kayaknya seru banget tuh gamesnya. Yang Miss nggak salah ya, kalau nggak salah ya, gamesnya itu menghias telur secara online. Oh iya. Keren banget ya. Iya. Nah ini. Dan ada quotes-nya ya. Soalnya kan kita lagi sekolahnya dari rumah nih, nggak mungkin dong kita ngehias telur beneran, makanya kita mengikuti kemajuan teknologi bisa ngehiasnya dari Instagram Story yang dicoret-coret gitu, atau mau pakai Canva, itu bebas banget berarti ya kita berkreasi. Iya, bener banget, Bro. Kamu ikutan nggak? Aku nggak jago sih, Miss, ngias-ngias kayak gini, ngedesain. Iya, tapi jangan deh, kamu kan MC-nya ya, nanti malah kamu juara 1. Curang dong. Iya. Nah, kita mau lihat dulu nih teman-teman yang sudah kumpulkan hasil pekerjaan, hasil hias telurnya. Wah, ini nyanyi tadi nih. Iya, nyanyi tadi nih. Mantep banget ya, ada tangannya gitu. Keren. Ayatnya juga tuh di kiri. 1 Korintus berapa tuh? Agak kurang kelihatan. Iya, kayaknya warnanya terlalu putih nih, Miss, nggak kelihatan sih. Tapi nggak apa-apa, bagus. Aku suka desain. Iya, desainnya mantap banget. Ada kelincinya juga.
Oke, kita bisa lihat lanjut. Ada Gracelyn. Nah, ini tadi yang puisi nih. Ini yang isi apa pujian sama puisi juga ikut nih. Iya. Coba Prel, baca tuh Prel. Ada kalimatnya tuh Prel. Oke. Lewat kematiannya, maut telah dikalahkan. Kebangkitannya membawa sukacita. Meninggalkan kegelapan, menyisakan kedamaian, penuh pengharapan. Wih. Bagus banget. Ini memang benar-benar jiwa puitisnya. Iya, aduh. Tersentuh loh aku, Miss. Iya kan? Apalagi telur-telurnya juga keren-keren banget. Ada unicorn-nya ini ya? Iya, ada yang unicorn, ada yang kelinci. Kayaknya Gracelyn suka unicorn nih. Mantap, mantap. Lanjut. Dari Veronica Charlie. Coba. Iya, ini kelas kamu ya? Iya, kelas aku. Kuliah 2. Melalui kebangkitan Kristus, kita diundang untuk memasuki kehidupan bersama Tuhan, masuk dalam rancangannya, menjadi mitranya di dunia ini, dan dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Ada temanya juga, mengikuti pemulihan hubungan. Mantap, mantap. Nggak kalah keren ya sama yang tadi sebelumnya. Nggak kalah. Jadi bingung. Kayaknya juri bingung, mana yang bagus. Ini bagus-bagus semua. Lanjut, ada banyak nih, masih banyak lagi. Dari Adrian. Ada sayap-sayapnya. Kebangkitannya memulihkan. Happy Easter Day, selamat Paskah. Selamat Paskah, ada rajanya itu ya. The King. Iya. Kemudian ada sayap. Keren. Mantap, Adrian. Lanjut, ini laki-laki ya. Tadi perempuan semua. Sekarang laki-laki juga. Abraham nih. Happy Easter Day. His blood give me strength from day to day and it will never lose its power. Widih, bahasa Inggris banget. Keren. Bapak, keren. Ada bunga-bunganya. Lanjut. Next, dari Grace Maria. Wah, Grace tiga-tiganya ikut ya. Katanya Grace, kebangkitannya memulihkan hati yang terluka. Bak retakan telur Paskah yang meninggalkan bekas agar menjadi pelajaran. Oh, biar selalu diingat. Ini juga identiknya kelinci ya kalau Paskah. Iya, ada kelincinya. Terus di situ juga ada Hasaplasnya. Dia pemulihan gitu, bro. Mantap. Lanjut. Ada dari Ezra Febriani. Dosa yang ditebus melahirkan jiwa baru, kisah hidup yang lebih baik. Happy Easter. Oh, kayak Alkitab yang terbuka mungkin ya, buku yang terbuka di sini. Next. Iya. Lanjut. Angeline nih, dari 12 lagi ujian-ujian banyak banget. Mau menyisikan waktu untuk ikut, keren banget nih Angeline nih. Hebat nih ngebagi waktunya. Dia bagi waktunya keren banget. Ada kalimatnya nih, bro. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mantap banget. Mantap banget. Masih ada lagi? Ada lagi? Wah, belum. Sudah habis. Okay. Kita mau menentukan nih siapa pemenangnya. Menegangkan nih ya. Kira-kira siapa nih yang menang nih? Siapakah dia? Kita itu kali ya. 1, 2, 3, sering. Coba. Wih. Ini juara pertama apa? Iya. Mana nih? Kalau Limis masih belum nih. Proses nih. Oke. Juara. Oh, oke. Kedua. Sama yang juara ketiga. Ada yang mana? Nah. Oke, ada 3 nih. Kita yang nentuin nih.
Pro, juara yang pertama, kedua, dan ketiga. Juara pertama jatuh pada Gracelyn. Selamat Gracelyn. Selamat. Juara kedua jatuh pada siapa, Pro? Grace Maria dari kelas 10 SOS 2. Selamat Grace Maria. Dan juara ketiga ada dari Grace Victoria Pus. Selamat ya, ini Grace semua nih. Ya. Selamat karena kalian sudah memenangkan lomba hias telur ini. Untuk hadiahnya nanti akan diinformasikan oleh panitia dan juga Bu Dewi kalau nggak salah ya. Nanti akan diinformasikan, dicatat oleh Ibu Dewi dan disampaikan lebih lanjut kepada teman-teman yang menang. Persiapkan hati dan diri kalian karena kalian akan mendapatkan hadiah. Oke, terima kasih sekali lagi buat para pemenang. Nah, kita sudah di penghujung nih kegiatan kita, Bro. Ya, kita bersyukur ya. Kita bersyukur hari ini kita udah perayaan Paskah bersama dan kita sudah diingatkan. Banyak banget pengingatnya. Kita harus tetap menjadi orang yang bersukacita dan mau memulihkan relasi dengan Tuhan. Kita mengakhiri kegiatan kita, tapi ingat tadi ada kalimat, kita akhiri kegiatan bukan berarti kita akhiri informasi atau penguatan-penguatan yang sudah disampaikan. Segala firman yang sudah disampaikan itu harus diteruskan dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita mau undang Ibu Jeti untuk bisa menutup kegiatan kita hari ini, Paskah kita hari ini dengan doa. Persilakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh acara ibadah dan perayaan kita hari ini dengan berdoa untuk melanjutkan kegiatan kita masing-masing di tempat kita berada. Mari kita berdoa. Segala pujian dan ucapan syukur kami bawa kepada Tuhan yang hidup, yang telah memulihkan kami dan yang telah bangkit untuk menebus segala dosa kami sebagai manusia di dunia ini. Tuhan, kami sudah merayakan dan kami sudah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui virtual pada hari ini. Biarlah Engkau melengkapinya dan menyempurnakannya, segala pujian dan persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Agar berkat Tuhan tetap menyertai langkah kehidupan kami hari demi hari. Kiranya melalui pesan Paskah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Adi, kami semuanya boleh semakin terus diberikan semangat dan kekuatan menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih untuk semua campur tangan dan penyertaan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bu Jeti. Terima kasih. Semuanya. Selamat Paskah. Selamat Paskah Pak Pendeta, Pak Yudian. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk terlibat dalam kegiatan Paskah kita. Terima kasih juga untuk anak-anak semua siswa-siswa SMK Penabur Sumarekon Bekasi. Tuhan Yesus memberkati.